Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yang bertepatan pada pertemuan ke-14, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pemberhentian Sumber Daya Manusia. Ini merupakan penugasan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan kode seksi 2021 1042 0095 yang diampu oleh dosen Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Sebelum saya masuk kepada pemaparan presentasi saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irfan Idrianda Surya dengan NIM 20042110. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, langsung saja kepada video presentasi saya kali ini. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian sumber daya manusia atau PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Menurut Mukijat, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Sedangkan menurut Kuncoro, berhentinya hubungan kerja secara permanen antara perusahaan dengan karyawannya sebagai perpisahan antara perusahaan dan pekerja, perpindahan tenaga kerja dari perusahaan lainnya ke perusahaan lainnya, atau berhentinya karyawan dari perusahaan yang mengupahnya dengan berbagai alasan. Dasar-dasar pemberhentian. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yaitu yang terdapat pada pasal 17 ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terdapat pada pasal 133. Bahwasanya, pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus berdasarkan prinsip profesionalisme, bahwa pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural perlu memperhatikan pengembangan karir PNS daerah, jadi PNS pusat atau PNS dari daerah lainnya. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang terdapat pada pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, bupati, wali kota, gubernur, hingga pejabat pembina kepegawaian perlu mendengarkan pertimbangan atau saran Baperjakat. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur tentang tata cara pemberhentian PNS dari jabatan struktural. Dan yang terakhir yaitu pasal 30 ayat 1 dan pasal 30 ayat 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 mengenai tindakan administratif. Jenis-jenis PHK, pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu PHK oleh majikan atau pengusaha. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan paling sering membawa dampak negatif, khususnya terhadap buruh dan keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Yang kedua, PHK oleh pekerja atau buruh. Pihak buruh dapat saja memutuskan hubungan kerjanya dengan persetujuan pihak majikan pada saat yang dikehendakinya. Bahkan, para buruh juga dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan majikan. Yang ketiga, PHK demi hukum. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh majikan dan buruh. Dan jenis yang terakhir yaitu PHK oleh pengadilan atau PPHI. PHK karena perusahaan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pasal 165, PHK terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang digugat melalui lembaga PPHI terdapat pada pasal 68, dan PHK karena berakhirnya PK yaitu pada pasal 194 pada huruf B dan pada kalimat kedua. Nah,
masing-masing pihak dalam perjanjian kerja dapat meminta pengadilan negeri agar hubungan kerja diputus berdasarkan alasan terpenting. Sebab-sebab pemberhentian. Menurut Dr. Andes Manulang, ada 3 penyebab yang mengakibatkan timbulnya pemberhentian personal dari hubungan kerja. Di antaranya, yang pertama, keinginan perusahaan. Yang kedua, keinginan karyawan. Dan yang ketiga yaitu sebab-sebab lainnya. Yang pertama, keinginan perusahaan. Pemberhentian personil dari hubungan kerja yang disebabkan oleh keinginan perusahaan ada berbagai macam atau jenisnya. Di antaranya, 1. Tidak cakap dalam masa percobaan. 2. Alasan mendesak. 3. Kemangkiran dan ketidakcakapan. 4. Penahanan karyawan oleh alat negara. 5. Terkena hukuman oleh keputusan hakim. 6. Sakit yang berkepanjangan. 7. Usia lanjut. Dan yang ke-8, penutupan badan usaha atau pengurangan tenaga kerja. Jenis yang kedua adalah karena keinginan karyawan. 1. Ketidaktepatan pemberian tugas. Karyawan, khususnya pada masa percobaan, apabila merasa kurang cocok dengan tugas yang diberikan pada masa percobaan tersebut, hingga menurut mereka tidak akan ada perkembangan di masa depan, sehingga karyawan dapat minta berhenti. Dan alasan yang kedua, karena alasan mendesak atau mendesak, seperti menolak pimpinan baru karena merasa tidak cocok dan tidak sejalan dengan pimpinan baru, sehingga karyawan berhak minta berhenti. Jenis PHK yang terakhir yaitu karena sebab-sebab lainnya, seperti karyawan yang meninggal dunia atau habisnya masa hubungan kerja mereka. PHK ini disebut dengan hubungan kerja putus demi hukum, sesuai dengan ketentuan hukum pada pasal 1603J dan EKUHP. Nah, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lain waktu berjumpa kembali. See you the next time. Saya Irfan Idrian Surya, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 20042110. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.